yang akan langsung dipimpin oleh yang terhormat Gus Miftah, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim ulaika humus shadiqun. Minum dogan. Al-ayah. Minum dogan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, wabil khusus Sayyidul Ma'had Kiai Haji Hendra Zainuddin Al-Qadiri yang kita muliakan, Bapak Menteri Perhubungan, sahabat saya. Kalau orang Palembang itu wong kita galau, beliau wong kita galau. Wong kita galau. Saya bersahabat cukup baik dengan beliau. Saya takut karena beliau orang Palembang. Kenapa? Karena kapal selam saja dimakan. Ketua Pujasuma Pak Haji Muhammad Baryadi, saya bersilaturahmi dengan beliau sejak tahun 2003-2004 saat beliau masih gagah-gagahnya. Waktu itu beliau wajahnya masih milenial, kalau sekarang sudah kolonial. Kita doakan Pak Haji Baryadi sehat dan panjang umur, amin. Serta para santri putra dan santri putri yang saya banggakan. Mohon maaf, saya tidak membuat diksi santriwan santriwati. Saya selalu membuat diksi santri putra dan santri putri. Alasannya sederhana. Kalau saya bilang santriwan, dalam kurikulum Kamus Bahasa Indonesia, di situ disebutkan wan itu artinya yang memiliki. Contoh, kayak Pak Haji Baryadi ini hartawan, orang yang memiliki harta. Kalau Pak Menteri ini negarawan, orang yang memiliki negara. Kalau Pak Kiai Zainuddin ini ilmuwan, orang yang memiliki ilmu. Wartawan, orang yang memiliki warta. Berita. Yang saya gagal paham adalah Taiwan. Itu orang yang punya iwan. Maka saya bersyukur hari ini bisa sowan ke pondok pesantren yang merupakan hasanah kita. Maka saya sampaikan, beli bawang keliru merica, Gus Miftah datang dengan membawa cinta. Makan goreng pisang, minumnya susu. Hai orang Palembang, I love you. Katanya. Adik-adik sekalian, saya akan berbicara karena saya mungkin terlahir lebih dahulu dibandingkan kalian. Dan saya berharap sudah ini selesai. apa yang saya sampaikan ini merupakan sahabat, nasihat seorang sahabat. Saya lebih nyaman kita bersahabat karena kita diingatkan dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah, la tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluhu. Janganlah kamu bersahabat dengan orang-orang yang tindakan-tindakannya tidak membuat kamu rajin dan perkataannya tidak mengingatkan kamu kepada Allah. Maka dikatakan khairul ashabi may yadulluka 'alal khairi. Sebaik-baik sahabat adalah yang menunjukkan kamu atas kebaikan. Yang kita cari sahabat, yang kita cari bukan teman, bukan pacar, tapi sahabat.
Apa perbedaan teman, pacar, dan sahabat? Teman adalah 1000 orang yang datang di saat kita senang. Pacar adalah 1 orang yang membuat kamu melupakan 1000 orang. Yang kita cari bukan teman, yang kita cari bukan pacar, tetapi yang kita cari adalah sahabat. Siapa itu sahabat? 1 orang yang tetap bertahan di saat 1001 orang meninggalkan Anda. Itulah sahabat. Makanya ketika Mas Deddy Corbuzier punya masalah di YouTube gara-gara postingan tentang LGBT, saya datang kepada Mas Deddy selaku sahabat. Saya bilang sama Deddy Corbuzier, bro, sahabat itu seperti mata dan tangan. Maksudnya apa? Mata menangis, tangan mengusap, tangan terluka, mata menangis. Maka seorang sahabat yang memahami air matamu itu jauh lebih berharga dibandingkan 1000 orang yang hanya bisa melihat canda dan tawa. Maka saya berharap mudah-mudahan kita bersahabat di dunia dan bertetangga di surga. Amin. Ya, khusus MC-nya saya doakan masuk surga pertama kali ya. Berangkat setelah sholat duhur. Nantek kamu ya. Para hadirin dan adik-adik sekalian yang saya muliakan, yang saya cintai, perkenankan sahabatku ini memberikan motivasi kepada kalian. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa yang kaya, bangsa yang seksi. Gara-gara kekayaan, keseksiannya, dan kebesarannya, begitu banyak orang yang punya kepentingan dengan Indonesia. Faktanya, sejarah mencatat 350 tahun kita dijajah oleh Belanda dan sekutunya. Atas berkat dan rahmat Allah yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia bisa merdeka. Ingat, atas berkat dan rahmat Allah. Ini artinya apa? Menggambarkan bahwa bangsa ini adalah bangsa yang religius. Maka hari ini kalau ada orang mengatakan, kenapa bangsa Indonesia tidak berdiri atas nama Islam? Ya, Indonesia bukan negara Islam, tapi negara yang sangat Islami. Yang perlu saya sampaikan bukan itu. 350 tahun kita dijajah Belanda, melahirkan generasi hari ini yang cukup tidak percaya diri, generasi yang underestimate, generasi yang insecure, yang minder. Faktanya apa? Saya kasih lihat, saya kasih analisa. Saya ngomong ini bukan rasis, tapi hanya sekedar analisis. Tentunya adik-adik pahamlah dengan bahasa insecure. Apa itu insecure? Minder, kurang percaya diri. Walaupun saya tadi banyak masuk ke sini lihat anak-anak yang pede. Apa itu? Peteng gedeg. Karena wajahnya hitam-hitam gitu kan. Nah, anak-anak sekalian, coba Anda lihat. Saya meneruskan Pak Menteri bagaimana kita harus bangga dengan bangsa ini. Tapi faktanya hari ini kita melahirkan generasi yang kurang percaya diri. Saya kasih analisa. Adik-adik ini, kalau kita ketemu orang barat, orang bule, Eropa, Amerika, mindset kita itu minder, Pak. Dengan mengatakan apa? Seolah-olah bule itu orang pintar. Seolah-olah kalau bule itu pasti cerdas. Sehingga ketika kita berkomunikasi dengan mereka, kita tidak percaya diri. Waduh, bule, pasti ini orang pintar. Padahal mohon maaf, tidak semua bule itu pintar. Nyatanya dari 200 orang yang pernah masuk Islam melalui saya, itu sekitar 20 orang itu bule. Dan rata-rata mereka kalah debat dengan saya. Atau mereka suka dengan gaya beragama saya. Terakhir, saya memasukkan satu keluarga ateis dari Belanda gara-gara saya ceramah di gereja Jakarta Utara saat peresmian gereja. Di Indonesia saya dibully habis-habisan, tetapi saya mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari orang luar negeri. Sampai saya mendapatkan undangan untuk ceramah tentang toleransi. Siapa yang undang? Wali kota Los Angeles, Amerika Serikat, untuk berbicara radikalisme. Tapi Anda tahu, di Indonesia saya dibully, Pak, gara-gara saya ceramah di gereja Miftah Kafir. Apakah saya marah? Tidak.
Ketika orang bilang dasar Miftah kafir, saya jawab enggak masalah, syahadat lagi. Karena orang kafir 70 tahun, syahadat sekali terbakar kekafirannya. Saya tanya, kenapa saya dibilang kafir? Karena masuk tempat agama orang lain, tempat ibadah agama orang lain. Maka saya jawab, kalau masuk ke tempat ibadah agama orang lain dibilang kafir, berarti mayoritas orang Indonesia kafir. Kenapa? Karena sering masuk Candi Borobudur dan Prambanan. Betul? Saya ketemu banyak orang. Salah satunya adalah ketika saya ketemu bule di Bali. Saat itu saya ceramah kebangsaan di Polda Bali. Saya istirahat di pantai, ketemu bule dari Australia. Mereka sedang berjemur. Ya biasa. Ya kalau bahasanya orang Jawa, sumur, susunya dijemur. Dia datang ke saya, kebetulan dia follower saya dari Australia. Seorang cewek usianya 26 tahun. Ceweknya seksi. Kalau bahasanya Pak Baryati ini SDSB. Semok depan, semok belakang. Dia lihat saya, dia tanya, bro, you Agus Miftah? Saya bilang, yes me. What do you want? Dia bilang, I want to ask you. Saya ingin bertanya kepada you satu hal. Kebetulan saya dulu pernah mengislamkan orang Canberra 3 bulan setelah masuk Islamnya Mas Deddy Corbuzier. Namanya Antonio Spordori. Dia datang jauh-jauh ke Jogja hanya untuk ketemu saya. Ketika saya tanya, what do you want? I will to be a Muslim. Saya ingin jadi orang Islam. Why? Apakah you tahu apa itu Islam? Enggak, saya nggak kenal Islam. Tapi saya suka dengan cara beragama Anda yang happy dan menyenangkan. Coba orang masuk Islam hanya gara-gara lihat agama, cara beragama saya yang happy dan menyenangkan. Nah, bule ini lihat, kemudian dia tanya sama saya, ceweknya ini, Gus, saya mau tanya sama you, dia bilang, apa mbak? Kenapa agama Islam itu banyak aturannya? Apa-apa kok diatur? Contoh, cara berpakaian perempuan. Kenapa nggak sebebas kami orang non-Islam? Saya mau pakaian apapun gak ada urusan. Coba wanita-wanita Anda orang Islam dipaksa pakai jilbab, dipenjara dengan segala aturan. Mau dekat harus pakai pernikahan. Beda dengan kami, cukup kumpul selesai. Gak harus ke KUA, gak ada aturan dan lain sebagainya. Orang bilang apa? Summer Eleven. Kalau orang Jawa bilang apa-apa? Kumpul kebo. Jangan pernah kumpul kebo. Kenapa? Karena kalau punya anak namanya gudeg. Nah, apa jawaban Anda tentang persoalan ini? Ini saya sampaikan apa? Supaya adik-adik santri punya pikiran yang lebih rasional. Nyatanya banyak orang masuk Islam ke saya itu gara-gara mereka menerima pendapat saya secara rasional. Saya jawab, you tanya apa? Dia bilang, saya tanya kenapa agamamu Islam banyak aturannya? Saya jawab, iya Mrs. Kenapa agama Islam banyak aturannya? Karena manusia banyak maunya. Makanya kemauan-kemauan itu harus diatur dengan rule of the game. Rule of the game-nya apa? Takwa, melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Kalau Anda mengatakan perempuan kami di penjara, Anda salah. Justru dengan cara inilah kami menghormati wanita. You know Queen Elizabeth, saya bilang. Kamu tahu nggak Ratu Elizabeth Inggris? Why? With Miss Queen Elizabeth. Kamu lihat, Queen Elizabeth dianggap orang terhormat. Tidak semua orang bisa mendekat. Jangankan salaman, mendekat saja nggak bisa. Saya bilang, bagi kami umat Islam, bagi kami Islam, perempuan itu derajatnya, kedudukannya lebih mulia dibandingkan Queen Elizabeth. Maka mereka harus kami muliakan. Dengan cara apa? Menutup auratnya. Sehingga apa? Tidak semua codot bisa menikmatinya. Ini bagian penghargaan dari kami. Supaya apa? Mereka yang tidak berani menghalalkan tidak boleh untuk menyentuhnya. Makanya santri putra ingat, kalau kamu senang sama santri putri, gak usah pacaran. Pilihannya cuma 2. Kalau kamu mencintai perempuanmu, pilihannya cuma 1 di antara 2. Halalkan atau tinggalkan. Tentu saja mas, kamu di pondok itu ngumpet dulu. Santri putra ingat ya, ingat quote dari Gus Miftah. Akan datang satu saat
kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat, yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Mbak-mbaknya juga sama, Nduk, dijaga kehormatanmu. Ingat, cantiknya wajahmu hanya akan membuat laki-laki menatap, tapi cantiknya akhlakmu akan membuat laki-laki menetap. Mas santai ya, ingat Ar-Rum 21. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Artinya apa? Kalau kamu tidak punya pasangan, jelas kamu bukan manusia. Santai. Saya tadi bilang sama Pak Menteri sama Pak Haji Baryadi, ketika saya kuliah, saya nggak pacaran. Kenapa? Saya jomblo bukan karena saya nggak laku, tapi karena terlalu indah untuk dimiliki. Dulu perempuan-perempuan itu menyepelekan saya. Sekarang saya bilang, di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak mantan yang menyesali. Aku ya sama Gus Miftah ya, telat. Makanya adik-adik gak usah pacaran. Apalagi kamu di pesantren. Ingat, orang pacaran itu seperti orang kencing di dalam celana. Maksudnya apa? Semua orang bisa melihat tapi tidak bisa merasakan kehangatan. Jadi Pak Kiai Jainuddin tanya, kok Gus Miftah bisa banyak merangkai kata? Karena saya termotivasi dengan Ibnu Athaillah As-Sakandari Sahihul Hikam. Maka saya kemarin dapat julukan Master of Quote. Ini quote saya akan buahnya keluar lagi kalau saya dikasih kopi pahit. Ini nggak ada persoalannya. Minta kopi panas dan pahit mas, jangan manis. Minta yang panas, itu udah dingin. Kalau saya kopinya harus panas, kenapa? Kalau kopi panas langsung diminum. Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Siap mas. Jadilah seperti kopi. Pahit sih, tapi banyak yang mencintai. Goblok, ini manis bro. Nggak ada dia. Cowok tak kasih tahu. Cewek itu paling tidak suka cowok dengan 3 tipe. 1, omong kosong. 2, otak kosong. 3, dompet kosong. Aku minta yang baik, kenapa kamu kasih yang manis? Nggak ada, sudah dikasih gula. Nah, ada coba anda lihat. Akhirnya apa saya bilang sama dia? Justru cara kami memperlakukan perempuan dengan menutup aurat, harus menghalalkannya sebelum dimiliki. Ini adalah cara kami memuliakan perempuan. Makanya saya bilang sama Pak Haji Baryadi, Pak Haji Baryadi, apa Gus? Perempuan itu suci seperti sajadah. Kenapa? Karena di atasnya lah laki-laki bisa beribadah. Sangel, angel. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, adik-adik sekalian, kita gak usah minder. Kenapa? Kita punya sumber daya yang lebih hebat daripada beliau. Yakin ya? 1. Kemudian yang kedua apa? Kalau kita ketemu orang Cina, otak kita mengatakan apa? Ini orang kaya. Padahal mohon maaf, tidak semua orang Cina itu kaya. Coba kalau Anda datang ke Singkawang, orang Cina yang ngamen, jualan gorengan. Tapi kita mohon maaf, ketika ketemu mereka, ini orang kaya. Contoh yang paling konkret, ada orang Jawa, orang Palembang bawa sertifikat ke bank. Sama orang Cina datang ke bank gak bawa apa-apa. Ini teller bank, lebih percaya dengan orang Cina. Kenapa? Karena otaknya terjajah bahwa seolah-olah kalau Cina itu pasti kaya. Padahal mohon maaf, kayak BLBI, Jiwasraya itu ya mereka semua itu. Tapi kita gak percaya diri Pak. Kenapa gak percaya diri? Dan yang paling celaka adalah ketika ketemu orang Arab,
pakai jubah, jenggotnya panjang, hidungnya mancung, kepalanya dikasih bulu-bulu serban. Kita mengatakan apa? Ini orang suci. Makanya gampang banget orang kita itu dibohongi gitu. Kenapa? Karena pengen mengatakan ini orang hebat, orang suci. Padahal mohon maaf, saya doakan, saya kan baru pulang haji adik-adik. Saya doakan santri cendekia aulia mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum selesai sudah amin. Dipanggil haji. Dipanggil untuk berhaji maksudnya. Saya baru berdoa belum selesai Anda udah bilang amin. Semoga segera dipanggil oleh Allah untuk ibadah haji dan umroh. Jadi apa? Kalau besok Anda ke tanah suci, mohon maaf, begitu ada landing di Jeddah, ya semua orang Arab pakai jubah. Sopir truk ya pakai jubah. Iya kan? Petani kurma pakai jubah. Kenapa kita mengatakan seolah-olah kalau Arab itu pasti suci? Yang lucu lagi, Pak Menteri, saya punya kawan, nggak pernah ngaji, nggak pernah apa, mau ikut umroh. Begitu landing di Jeddah dia kaget, loh, kok di sini Habib semua ya? Kenapa? Pakai jubah? Ya Allah, goblok. Begitu masuk kamar di Hotel Dalla Taiba pintu 25 Masjid Nabawi itu, dia nyetel TV, menghidupkan TV, ada orang ngomong, tangannya diangkat, amin, amin. Tahunya setiap omongan Arab itu doa. Padahal begitu saya lihat ternyata apa? Berita pemerkosaan. Makanya saya jadi ingat, dulu zaman Gus Dur itu Pak Kiai Zainuddin. Zaman Orde Baru, Gus Dur kan diawasi sama pemerintah. Satu ketika Gus Dur rapat dengan para kiai, diawasi sama intelijen. Begitu Gus Dur tahu ada intelijen mengawasi rapatnya para kiai, Gus Dur bilang sama kiai, Pak Kiai, mulai sekarang kita ngomongnya pakai bahasa Arab aja. Akhirnya mereka takkan lebih lughatil Arabiyah. Begitu kiai ngomong Arab, intelnya pulang, ditanya sama komandannya, "Hei intel, apa tadi rapat hasil Gus Dur dan para kiai?" "Aman komandan, Gus Dur dan para kiai hanya saling mendoakan." Makanya apa Mbak Riyadi? Kalau kita nyari istri lagi, carilah istri Arab. Jadi kalau istri Arab Anda marah, serasa mendengarkan tartil Quran. Enak-enak, sadaqallahul adzim. Tapi santai, ibu-ibu. Insya Allah saya tipe suami yang setia. Karena saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam kamera. Nah, jangan sampai kita punya mindset minder hanya gara-gara ketemu bule, hanya gara-gara ketemu orang Cina, hanya ketemu orang Arab yang mengatakan mereka suci. Sehingga yang terjadi apa Pak? Gara-gara kita insecure, underestimate, tidak percaya diri alias minder, posisi ruang itulah kemudian yang dimanfaatkan oleh mereka untuk menjajah kita. Menjajah secara ekonomi, menjajah secara budaya, dan menjajah secara ideologi. Coba Anda lihat. Mereka tidak berani agresi militer sebagaimana Belanda zaman masa penjajahan. Tanggal 5 Agustus, saya khutbah di Mabes Angkatan Darat bersama Jenderal Dudung dan Pak Wakasan, Pak Agus. Saya tanya, Jenderal, bagaimana dengan alutsista bangsa Indonesia hari ini? Alhamdulillah Gus, kalau di ASEAN kita termasuk yang terbaik. Artinya apa? Belanda atau orang-orang yang punya kepentingan dengan Indonesia, orang Amerika, orang Eropa, pengen menjajah Indonesia, itu mikir. Kenapa? Dulu zaman masa penjajahan, mereka punya tank, mereka punya pesawat, kalah dengan pejuang kita yang bermodalkan bambu runcing dan kopi pahit. Pas Kita tes dulu apakah baik? Tes dulu.
Manis lagi. Ya pahit. Adik-adik santri putri tahu kenapa kopinya pahit? Karena manisnya kamu habiskan. Nah, mohon maaf, orang-orang yang pengen menjajah hari ini Indonesia dengan agresi militer, seumpamanya seperti Rusia kepada Ukraina, mereka mikir, dulu bangsa Indonesia hanya punya bambu runcing saja, dengan doa bisa mengalahkan Belanda dan sekutunya. Bahkan kata mbah saya dulu, mohon maaf, kacang hijau itu didoakan di suwok, mohon maaf, bisa jadi bom. Mereka mikir. Apalagi sekarang Indonesia punya alutsista yang luar biasa. Lagi